selanjutnya, sebagaimana keputusan kita pahami bersama bahwa kita berharap setelah musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Panpil Kabupaten, di dalam aturan itu Panpil Provinsi hanya menetapkan, memfasilitasi dan menetapkan saja, tetapi rupanya ada kebijakan lain. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat sebenarnya Panpil Kabupaten menginginkan jawaban yang pasti, tetapi tidak pernah, bahkan sampai kemarin dilakukan pleno. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami hanya mau menyampaikan saja bahwa semua tahapan kami bisa bertanggung jawab, baik dari tingkat distrik sampai tingkat penyerahan dokumen, berita acara, seluruh dokumen yang sudah kami buat. Oleh karena itu kita sama-sama mengetahui bahwa dokumen yang sudah ditetapkan itu sekarang sudah ada di pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sebentar lagi pasti akan dilaksanakan atau dikirim ditindaklanjuti untuk proses pelantikan dan selanjutnya. Tetapi kami di Panpil Kabupaten mengharapkan supaya hal ini coba kita duduk bersama-sama untuk kita melakukan uji materi sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal kabupaten ini sama sekali tidak diberikan ruang dan kesempatan bagi kami kabupaten. Andaikan kalau kita lebih bijaksana lagi, mari kita memberikan ruang supaya kita duduk bersama-sama dengan Panpil Provinsi, disaksikan langsung oleh Bapak Pejabat Gubernur atau apapun, supaya kita mengetahui. Kalaupun mungkin itu ada kekeliruan dari kabupaten, saya pikir dengan jiwa besar kami akan menerima. Tetapi ini yang mengganjal dan ini kami butuh jawaban. Kemarin melalui amanat dari Bapak Stirin 1 sudah sangat jelas bahwa Panpil Provinsi sudah melaksanakan sesuai dengan aturan mekanisme yang ada. Mungkin ini perlu kita klarifikasi kembali apa yang dimaksud dengan sudah melalui mekanisme di satu pihak, tetapi kami kabupaten perlu kita melakukan cross check uji materi terhadap hal-hal yang mungkin mengganjal. Kita sama-sama anak-anak dari Papua Selatan, kita berharap kita menyelesaikan rumah tangga kita sendiri, tidak perlu dibawa sampai keluar. Oleh karena itu kesempatan kali ini nanti akan dilanjutkan oleh para Panpil dari 3 kabupaten untuk lebih menegaskan lagi hal-hal yang memang secara teknis yang dianggap itu pelanggaran dan itu menjadi hal yang perlu jawaban dari Panpil Provinsi. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya berikutnya mungkin nanti akan secara bergilir saya berikan kesempatan dari Kabupaten Mapi, nanti akan menjelaskan bagaimana sampai terakhir kita. Silakan dari Mapi. Baik, terima kasih pendidikan yang saya hormati Bapak Kepala Provinsi, para rekan Panpil Panwas dari Kabupaten Maluku, Pulau dan Maluku. Jadi di sini saya akan sedikit mengenai tahapan-tahapan. Jadi tahapan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kunti adalah sekretariat MRT Kabupaten Maluku. Itu memang persoalan yang bersama. Jadi kami di MAPI itu tahapannya itu sebenarnya mulai dari tanggal 24, kalau kita di tahapan 24 April. Nah, ketika tanggal itu kita tidak belum bisa akses di lapangan karena dari provinsi ke kita Kabupaten MAPI itu tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei itu pun ke sana tanpa surat. Nah, jadi kita pada saat itu kan tidak ada persiapan. Hari itu juga tanggal 1 tanggal merah, tapi kita tetap lakukan karena waktu kan sudah sangat singkat. Nah, jadi tanggal 1 mereka pergi lakukan sosialisasi sekalian dengan penyerahan SK Panpil itu pada tanggal 1. Kemudian tahapan itu kita tetap lakukan tanggal 2 kita buka pendaftaran. Kita buka pendaftaran bagi peserta sampai tanggal, mereka kasih batas sampai tanggal 9. Nah, jadi waktu itu saya sampaikan kalau untuk tanggal 2 sampai tanggal 9 memang waktu kami sangat singkat dan pasti tidak ada peserta yang mendaftar. Nah, itu yang kemarin pada saat pleno dari Bapak peserta MAPI ada yang menyampaikan bahwa kita tidak lakukan tahapan-tahapan. Karena sebenarnya kita sudah lakukan. Tadi tanggal 22 kita ulang semua. Tanggal 2
tanggal 2 kita undang semua untuk pengumuman buka pendaftaran. Nah, kita buka pendaftaran mulai dari tanggal 3 sampai terakhir tanggal 11. Karena 11 kita lakukan itu musyawarah untuk menetapkan bakal calon. Nah, jadi pada saat itu kita lakukan, kemudian pada saat penetapan bakal calon itu artinya berjalan baik, cuma dari tokoh perempuan yang mereka tidak bisa ada kesepakatan, makanya diambil alih oleh Panpil Kabupaten untuk menetapkan bakal calon tetap dan daftar tunggu dari tokoh perempuan. Kalau untuk ada tetap kita langsung serahkan di komunitasnya, jadi mereka langsung tetap yang daftar calon tetap dan daftar tunggu itu berjalan baik. Cuma pada saat tokoh perempuan kita memberikan waktu untuk artinya mereka kesepakatan tidak ada. Kalau untuk tokoh perempuan dari Yakai itu aman, dari AUU yang memang tidak ada kesepakatan karena mereka semua mau supaya harus dari anggota ini. Nah, seperti itu. Makanya kemarin setelah pleno ada keributan sedikit karena mereka tidak setuju dengan kita punya tahapan yang kita lakukan di Kabupaten Mapi. Nah, jadi hasilnya kemarin kita komunikasi dengan Ketua Panpil yang beliau adalah Pak Sekda sendiri, jadi ya sudah kita hapus saja untuk aman-aman. Jadi 3 calon itu dari Yakai itu kita semua masuk saja, semua masuk calon tetap, tinggal nanti diatur waktu. Tapi prosesnya nanti kita harus melalui surat dan lain sebagainya sebagai wacana dari kita Kabupaten Mapi. Jadi saya di sini sebagai mewakili Kepala Kismanpol, karena kemarin saya turun untuk mengikuti pleno Kepala Kismanpol Larangan, jadi Pak Sekda perintahkan untuk saya juga mengikuti pleno. Jadi segera itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masih ada? Ya. Kemudian kaitannya dengan ini, kita punya SK yang sudah ditetapkan calon tetap dan calon itu dari adat maupun dari perempuan. Ini memang kita agak tidak setuju dengan ini Panpil Provinsi karena mereka SK yang sudah ditetapkan oleh Panpil Kabupaten mereka bisa rubah. Jadi dari daftar calon tetap mereka contoh dari nomor 3 mereka kasih ke nomor 5, sedangkan nomor 5 naik ke nomor 3 tanpa koordinasi dengan Panpil Kabupaten. Nah ini yang nanti perlu kita klarifikasi itu alasan apa sehingga bisa terjadi seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, ini yang pertama ya, bahwa tidak ada kesalahan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Panpil Kabupaten. Ya, sekarang berikut kami persilakan dari Bopendikbud, nanti terakhir kami merokok akan menyampaikan itu. Silakan. Tidak sih. Silakan. Baik. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman media, baik media cetak maupun terima kasih berkenan kita berada di tempat ini dalam terima kasih untuk teman-teman Panpil Provinsi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mapi, terus Kabupaten Asmat. Ya, kesempatan ini kami dari Panpil Bopendikbud dan Panwas Bopendikbud juga akan menyampaikan hal-hal yang menurut kami kurang begitu tegas diakomodir di pleno provinsi. Baiklah, saya sebagai Ketua Panpil Kabupaten Bopendikbud, nama saya Adonia Yalengkatul STH, sesuai SK Gubernur Provinsi Papua, saya sebagai Ketua. Dan ya
saya tidak ada keberatan untuk melaksanakan tugas ini. Saya senang hati sekali untuk melakukan itu, dan untuk itu ya pertama kami ya, mendapat sosialisasi tentang peraturan gubernur di tanggal 1 Mei. Kemudian tanggal 2 kami sudah siap-siap, langsung kita Panpil dan Panwas kita satukan waktu, satukan pikiran untuk melaksanakan peraturan gubernur itu. Dan tanggal 3 Mei kami buka pendaftaran. Jadi untuk pengambilan formulir kami kasih waktu 3 hari. Kasih waktu 3 hari karena ada yang tinggal dekat, ada yang tinggal jauh. Nah, sehingga itu memang itu dilakukan. Mereka ambil formulir selama 3 hari. Terus setelah itu diberikan kesempatan kepada para calon, baik unsur adat dan juga unsur perempuan. Kalau unsur agama itu sudah langsung ke provinsi menurut aturan gubernur, sehingga kami hanya kawal unsur adat dan unsur perempuan. Sehingga tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 7, tanggal 8, tanggal 9 itu kasih ruang cukup untuk calon-calon itu menyiapkan berkas. Memang dari sisi waktu terlalu singkat, beserta mereka cukup sibuk dan sangat dari sisi waktu itu macam tertekan juga sih, ya tertekan, dan ya sudah kami tetap arahkan supaya memang harus disiplin untuk menyiapkan diri. Seperti itu dengan ya kerjasama antar Panpil, Panwas, Kesbangpol Kabupaten Bovendigul dan tim sekretariatan kan fokus menyiapkan itu, dan peserta juga berusaha sebaik mungkin menyiapkan mereka punya persyaratan. Dengan persyaratan cukup sulit, urusannya harus ke Jayapura, kaitan dengan SKCK dan surat kesehatan jiwa itu harus urusannya ke Jayapura. Tapi kami bersinergi baik dengan semua komponen yang ada di pihak kepolisian, pihak keamanan dan Panpil, Panwas, kami kerjasama sampai semuanya kami coba dimudahkan sampai dengan persyaratan itu diakomodir. Terus selanjutnya tanggal 12, 13 itu kami kasih ruang kepada komunitas. Tapi sebelum masuk ke musyawarah tingkat komunitas itu kami sudah buat pertemuan dengan tokoh-tokoh untuk mengarahkan bahan waktu singkat. Biaya juga memang sampai saat ini belum ada keterbuka, saya kali sampaikan, sehingga waktu ini memang dimanfaatkan oleh kita semua. Dan tokoh-tokoh juga masing-masing kami di Bopen itu kan ada 5 suku besar tambah 2 sub menurut peraturan daerah. Ya, menurut peraturan daerah Kabupaten Bovendigul itu ada 5 suku besar, itu suku Muyu, suku Mandobo atau Wambon, terus suku Auyu, suku Kombay, suku Korwai, dan suku Wanggo, begitu. Sehingga itu yang kami coba dorong, jadi Panpil dan Panwas itu kita dorong kerjasama sama-sama sampai peran Panpil dan Panwas itu habis di tingkat komunitas. Baru soal dia undang siapa itu kewenangan sepenuhnya ada di komunitas masing-masing. Dan itu mereka lakukan. Ya, kami juga menyediakan 10 juta kepada 5 komunitas itu, satu komunitas 10 juta gitu. Sehingga 10 juta itu betul-betul mereka manfaatkan, kami kawal. Ya, pemanfaatan uang itu juga kawal sampai semua proses itu terjadi secara mandiri di tingkat komunitas itu masing-masing. Dan kami bagi tugas juga Panwas, Panpil, anggota Panwas, anggota Panpil itu mendampingi setiap prosesnya akan terjadi di tingkat komunitas itu.
Dan itu kan di dalam aturan gubernur itu kalau kita baca baik, itu dia mengambil 3 prinsip saja. 3 prinsip. Itu kolektif kolegial, musyawarah mufakat, dipilih dan memilih. Jadi aturan gubernur itu terbaca bolak-balik karena tidak menganut 3 prinsip saja. Sehingga kami panggil Pofendigul dan Panwas Pofendigul itu kami sudah laksanakan itu. Dan di tingkat komunitas mereka musyawarah mufakat, dipilih dan memilih seperti itu. Sampai dengan hasil-hasil dari tingkat komunitas itu langsung bikin kata rekomendasi atau berita acara. Dan itu rankingnya juga mereka sudah langsung tentukan dari tingkat komunitas itu. Dan kami Panwas terima apa yang sudah jadi di tingkat komunitas. Kemudian diserahkan, setelah diserahkan kami juga lakukan komunikasi koordinasi lagi dengan tokoh-tokoh yang mendampingi itu. Sampai kami ini Panpil Kabupaten, Panwas Kabupaten kami sudah akomodir, ini hasil coba cross kembali. Jangan sampai ada terjadi kekeliruan di tingkat kami antara Panpil dan juga tokoh-tokoh di tingkat komunitas itu. Ternyata tidak terdapat kekeliruan dan tokoh-tokoh di tingkat komunikasi terlalu ya kami serahkan sepenuhnya kepada Panpil dan Panwas untuk diakomodir dan teruskan ke Panpil provinsi. Itu yang kami sudah lakukan. Menurut keyakinan kami Panpil dan Panwas Pofendigul peraturan gubernur telah kami laksanakan dengan baik. Hanya fakta terjadi pada waktu pleno di provinsi, daftar nama kami itu sudah ada SK1, SK2, SK3. Dan untuk itu akan dijelaskan oleh Panwas, Ketua Panwas Pofendigul. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pofendigul ini kan proses sudah dijalankan sesuai dengan Pergub 14. Itu sudah terlaksana seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panpil. Nah, yang kita sayangkan itu kenapa dimentakan. Jadi bagi kami Pofendigul itu pleno kemarin itu dimentakan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan bagi kami tidak sesuai dengan Pergub 14. Nah, proses sudah kita laksanakan. Dan itu kami Panwas mengawal semua proses kegiatan yang dilakukan oleh Panpil. Dan itu berjalan sesuai dan telah menghasilkan itu kita di Pofendigul menghasilkan satu berita acara nomor 9. Ini berita acaranya ada nomor 9 dan disertai dengan keputusan Panpil. Itu sudah jelas kan. Nanti teman-teman Panpil, teman-teman juga pers bisa foto tentang ini sudah jelas. Dan ini yang mengecewakan kami kok kenapa sampai pleno provinsi kemarin itu ada yang namanya nomor 10 dinaikkan nomor 1, bahkan ada yang tidak ada nama dalam keputusan itu ada kan? Jadi ada. Nah, ini kenapa? Nah, ini kalau memang kau begitu, bagi kami sesuai dengan Pergub 14 itu yang menjadi kewenangan provinsi ada, yaitu Pokja Agama itu menjadi kewenangan, jadi serahkan sepenuhnya. Proses sampai memutuskan adalah kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten itu keterwakilan adat dan keterwakilan perempuan. Itu kewenangan kabupaten. Tidak bisa diambil alih oleh provinsi. Dan ini kenyataannya kemarin mengambil alih tugas provinsi. Dan itu tidak sesuai bagi kami. Jadi bagi kami itu seharusnya pleno provinsi itu hanya membahas keputusan yang sudah dibuat oleh Panpil Kabupaten itu disahkan, itu saja. Penetapan, bukan kamu menggodok lagi. Kalau menggodok lagi ya ngapain buat Panpil dan Kabupaten? Kenapa harus itu? Lebih baik kamu jalan sendiri tuh laksanakan. Nah, kata kasarnya seperti itu. Jadi kami Panpil dan
pengawas kabupaten tidak dihargai kerjanya, tidak dihargai seperti itu dengan periode kemarin. Dan itu sangat kami sesal sekali. Nah, itu artinya bahwa tidak ada kerjasama, dan ini saya berharap tidak boleh itu terjadi. Dan kami mau supaya harus diklarifikasi kemarin, dan kami kembalilah kepada SK kita. Berita acara dari SK kami. Jadi, kalau kita mau ikut berita acara nomor 9 dan SK nomor 03 harus kembali. Itu baru jelas. Karena apa? Ini hasil musyawarah. Seperti yang kita terima dalam sosialisasi dan petunjuk teknis yang diturunkan oleh Panpil Provinsi sendiri. Panpil Provinsi sendiri yang memberikan sosialisasi dan memberi tugas teknis itu. Kita laksanakan sesuai itu. Sehingga turunlah kita ada 2 kali sesuai dengan Pergub nomor 14 pasal 8 itu. Pada ayat 2 itu sudah dikatakan bahwa dia akan diturunkan, dikembalikan kepada komunitas. Itu tingkat distrik. Dan kita lebih pakai kepada komunitas, lalu suku. Kemudian ada juga di tingkat kabupaten. Dan itu kami sudah buat. Setelah musyawarah tingkat komunitas dibawa ke kami, tadi Pak Pandu sudah kasih tahu bahwa tanggal 12 itu, 12, 13, 14 itu dilaksanakan. Tanggal 15 kita ambil lagi di tingkat kabupaten. Baru kita menentukan bagi kursinya siapa sebenarnya dari hasil musyawarah itu, sehingga bagi kami diterima oleh masyarakat, sangat diterima. Kemudian kalau siapanya Panpil ini membuat tindakan yang di luar ini, maka apa nanti terjadi kabupaten? Dan kalau terjadi apa-apa, siapa nanti yang bertanggung jawab? Masyarakat pasti akan bubat, dan itu Panpil dengan Panwas pasti akan bertanggung jawab. Silakan kami berkoordinasi dengan Panpil Provinsi. Itu pasti kami akan lepas. Ketika misalnya kantor Kesbangpol atau sekretariat terbakar di Bogor, nah ini siapa nanti bertanggung jawab? Nah ini. Ketika mereka ini, dan ini saat terus terang ini ketika keputusan pleno kemarin ini sudah mulai berbicara, mulai hangat. Suhunya mulai tegang di Bogor. Jadi kita sudah ditelepon ulang-ulang. Ini bagaimana? Sabar Pak. Sabar, kita nanti klarifikasi. Itu bahasa kita. Sehingga kita harus provinsi minta terima kasih itu. Karena kami sudah mulai redakkan itu. Dengan bahasa yang sama nanti kita klarifikasi. Dan itu bagi kami sangat melanggar aturan. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa ambil provinsi sendiri dalam juknis sampaikan seperti itu, terus kamu melanggar sendiri. Nah ini kan bagi kami kan tidak betul. Jadi kami harap mungkin teman-teman media bisa sampaikan, mungkin minta fotokopi foto ini dan sampaikan bahwa ini sudah pelanggaran. Begitu dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ya terakhir. Itu penjelasan dari Panpil Kabupaten Merauke yang akan diwakili langsung oleh salah satu anggota Panpil. Nanti setelah ini baru silakan nanti kita akan tanya jawab ringan ya, sehingga tidak membias. Nanti saya akan membagi apa yang perlu saudara-saudara wartawan ketahui akan kita sampaikan. Kami persilakan salah satu anggota Panpil kami untuk menjelaskan apa yang seperti disampaikan oleh Ibu. Ya baik, selamat sore. Saya Dr. Dominus Sambu, saya anggota Pansel Panitia Pendidikan Kabupaten sebagai anggota. Saya mau bicara sini tentang aturan. Yang pertama terkait dengan yang kami ada beberapa pelanggaran etik, pelanggaran hukum, dan pelanggaran administrasi dari panitia pemilihan tingkat provinsi. Pelanggaran hukumnya adalah yang pertama penetapan akhir yang dengan mengganti nama-nama yang sudah tetap oleh panitia kabupaten. Nah, di sini letak dasar hukumnya. Kenapa panitia provinsi harus mengganti-ganti nama? Berdasarkan pasal 14 poin pertama tentang tugas panitia provinsi, yaitu sifatnya cuma hanya bisa menetapkan hasil dari panitia kabupaten yang punya tugas untuk mengurus perempuan dan anak.
kami punya kewenangan panitia kabupaten adalah meneliti, memverifikasi kelompok masyarakat adat dan kelompok perempuan. Yang kedua, meneliti, memverifikasi persyaratan yang dimasukkan oleh calon peserta. Yang berikut, menetapkan daftar urut tetap, daftar urut tunggu dan diserahkan kepada panitia provinsi untuk ditetapkan, kemudian dievaluasi dan ditetapkan. Turunannya dari pasal 14 poin E dan G, pasal 17 tentang musyawarah mufakat dari hasil panitia pemilihan tingkat kabupaten. Di sini kami sudah mulai proses tugas dan fungsi yang dibuat oleh panitia pemilihan tingkat provinsi tentang tata cara teknis pemilihan anggota MRP di tingkat kabupaten. Nah, dari sini kami bisa lihat bahwa kami sudah menjalani aturan itu, tapi panitia tingkat provinsi mereka menabrak itu aturan yang mereka buat. Sehingga ini yang menjadi dasar hukum kami bahwa panitia bisa dipidanakan berdasarkan ketetapan itu karena mereka menabrak aturan yang mereka buat sendiri. Kemudian yang berikut, pleno. Hasil pleno tanggal 24, hasil plenonya tidak ada SK, tidak ada berita acara. Dan daftar nama yang mereka sudah memplenokan tidak dibagikan kepada Pansel dan undang kepada kami panitia kabupaten. Seharusnya kami diundang. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kita bisa mempidanakan ini karena menabrak aturan. Yang lebih fatalnya lagi adalah kita masuk pada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah yang pertama, jadwal mereka sesuai dengan pasal 14 Pergub bilang bahwa panitia provinsi harus membuat jadwal dan membagikan kepada panitia keempat kabupaten dan Panwas untuk menjadi pegangan dan dilakukan kerja-kerja panitia. Tapi itu tidak dilakukan dan tidak ada SK dan tidak ada berita acaranya. Itu pelanggaran yang pertama. Yang kedua, di setiap Panwas tidak pernah mengeluarkan berita acara dalam hasil penetapan bahkan sampai pleno yang tanggal 4. Tanggal 25 ya, tanggal 31 yang kemarin pleno, itu mereka berita acaranya tidak sampai kepada kami panitia tingkat provinsi dan panitia dan Panwas tingkat provinsi. Jadi tidak ada berita acara, sampai sekarang kami belum dapat nama-nama yang harus diserahkan kepada kami. Kemudian yang berikut, yang paling fatal ini, seperti MAPI punya, daftar nama dirubah. Nomor yang MAPI punya yang kami dapat di sini, yaitu nomor tetap nomor 3 yang sudah daftar daftar nomor urut jadi diganti oleh daftar urut tunggu. Nomor 5 dikasihnya kepada nomor 3 untuk jadi daftar tetap. Kemudian kabupaten Kabupaten Merauke punya ada Pascal Simadawa, Gabriel Wayama Gepse, Pascalina KWG dari Bovendigul, Anima perempuan. Ini nama-nama yang seharusnya pada tahapan pemilihan pasal 17 itu harus melalui seleksi dari tingkat bawah. Dari tingkat distrik, kabupaten, kami punya waktu seleksi selama 5 hari kerja. Kemudian setelah itu kami buat berita acara dan buat SK, kami serahkan kepada panitia provinsi. Berdasarkan dokumen para calon yang ada. Tapi untuk Pascal Simadawa, Gabriel Wayama Gepse, dan Pangrasia kawan, dokumennya tidak ada. Tapi dipaksa masukkan ke atas, terus sudah tahapan dari bawah. Mereka menabrak aturan sendiri dan mereka buat untuk didapat tentang Pergub pasal 15, kemudian peraturan panitia nomor 3 tentang tata tertib peraturan yang mereka buat sendiri. Nah, ini yang menjadi pelanggaran administrasi yang kami dulu fatal sekali kalau ditindaklanjuti. Kemudian yang berikut, dalam pasal 5 itu dibilang bahwa pasal 17 ayat 5 tentang tahapan pemilu dan tahapan pemilihan anggota calon perempuan dan adat. Itu harus ada berita acara dari panitia, kemudian ada SK-nya dan diserahkan kepada panitia provinsi. Tapi yang 3 nama yang tadi di luar dari panitia provinsi itu tidak ada sama sekali. Nah, ini mereka mendengar aturan sendiri dari sisi administrasi.
Kemudian kita masuk pada etikanya. Etikanya dalam panitia provinsi tidak ada keterbukaan di setiap tahapan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang plenonya, undangannya dibagi, transparansinya, kemudian transparansi terus demokratis, akuntabel, proporsional. Asas ini termuat dalam pasal 2 peraturan gubernur. Mereka langgar lagi itu pasal. Kira-kira panitia ini bekerja berdasarkan apa sebenarnya ini? Kemudian yang berikut, panitia sendiri, panitia tingkat provinsi, mereka melanggar sumpah janji yang pernah mereka janjikan dan tugas-tugas mereka. Jadi kami rasa ini yang pelanggaran etika yang panitia provinsi sudah melanggar. Dan ini kalau kami proses bisa kena pidana dan secara etika juga melanggar, secara administrasi juga melanggar. Jadi panitia provinsi ini dalam tugas dan fungsinya, tugasnya itu cuma pertama memfasilitasi jalannya pemilihan. Yang kedua, tugasnya cuma agama. Yang ketiga, dia cuma bisa membuat jadwal. Yang keempat, dia menetapkan hasil keputusan dari panitia provinsi, dari panitia tingkat kabupaten. Kemudian tugas kami panitia tingkat kabupaten, tugas kami tingkat panitia kabupaten ya, meneliti dan memverifikasi berkas dari kelompok perempuan yang ada, meneliti dan verifikasi kelompok persyaratan dari para calon yang dimasukkan kepada kami. Kemudian yang berikut, menetapkan dan menyerahkan berdasarkan SK buat acara kepada panitia provinsi untuk dilanjuti dan ditetapkan. Tidak bisa merubah-rubah. Nah, pada saat pleno itu seharusnya kami dari 4 kabupaten diundang. Oke, nama yang kami undang berkasnya ini. Kira-kira apa yang bermasalahnya di mana? Ini kita sambil bahas sama-sama. Setelah pembahasan itu kita bahas sama-sama, baru kita tetapkan. Kita sebagai saksi dan di-offer kepada panitia kepada gubernur. Itu proses dan mekanismenya begitu. Tapi mereka selalu berdalih bahwa kita tidak mengenal mekanisme. Seperti tadi para panel sudah jelaskan, kita sudah mengenal mekanisme itu. Nah, ini yang kami rasa kami perlu juga untuk membuka dan menjelaskan kepada seluruh publik bahwa inilah kerja kami dan sudah transparansi, demokrasi, akuntabel dan transparansi. Terima kasih, waktu saya kembali. Baik, jadi tadi rekan-rekan wartawan penjelasan tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh panitia pemilihan provinsi ya dalam pleno ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan kita singkat saja. Mungkin nanti bisa kita jawab juga di sini hadir dari Persatuan Perempuan hadir dan ada beberapa ini mereka merupakan nama-nama yang seharusnya tercantum tapi di provinsi tidak tercantum. Kalau mereka ada hadir di sini. Ya. Saya mungkin karena ini kita sudah panjang lebar. Ya. Mungkin langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan ini apa yang tadi sudah disampaikan supaya ini tidak terlalu. Baik, nanti mungkin secara redaksional secara juridis akan disampaikan oleh sekretariat kami. Namun perlu kami tegaskan di sini bahwa kami tetap bukan menempuh segala sesuatu melalui jalur yang sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin nanti coba bisa dijelaskan, nanti bisa dilengkapi dengan kelengkapan dari teman-teman dari kabupaten dan juga mungkin dari kalau diperlukan ada 2 orang yang hadir yang kebetulan namanya ada tapi tidak tercover lagi. Oke, mungkin kami persilakan. Ya, ini kan dari 3 panitia menjelaskan cukup lebar panjang lebar. Nah, langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan apa yang tadi disampaikan? Ada yang melanggar hukum, ada yang melanggar etika. Nah, arahnya kemana ini dari jumpa pers yang kita lakukan ini? Ya, jadi saya akan menjawab sebetulnya itu dari ketiga panpel. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan, saya cuma hanya berbicara menyampaikan saja bahwa kita semua punya catatan-catatan itu kita akan klarifikasi karena sekarang dokumen itu sudah ada di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam hal ini kemarin sudah saya terima dari Ketua Panpel Provinsi kepada pemerintah melalui asisten 1. Oleh karena itu kami lagi kontak ke asisten supaya audiens ke sana untuk menyampaikan saja, sebenarnya mengklarifikasi saja karena sekarang ada 2 pendapat.
bahwa kemarin Bapak Asisten sudah sampaikan Panwil Provinsi sudah melaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sementara di pihak lain kabupaten dengan data yang ada, kemudian Panwas punya 14 item yang juga sudah diajukan ke provinsi tapi belum ada jawaban. Ini kita klarifikasi saja sehingga ketika dijelaskan kalau memang kami menerima saya pikir selesai. Artinya kita bahasa hukum kita uji materi apa yang disampaikan di sana sehingga betul-betul kita mendapat keadilan yang sebenar-benarnya dan kami bisa pulang ke kabupaten masing-masing menjelaskan yang terjadi seperti begini. Seperti contoh, penetapan hanya berdasarkan nomor rekomendasi. Itu salah satu item dari 20 item yang wajib harus dilaksanakan secara administrasi. Bagaimana mungkin hanya satu rekomendasi saja, dia kemudian bisa membatalkan 19 syarat yang lain. Ini kan tidak masuk akal. Saya pikir ini sangat tidak wajar. Sebenarnya kalau bisa dijawab sejelas-jelasnya, pasti kami akan terima. Jadi kita akan menunggu jawaban dari provinsi kapan kita boleh ada waktu untuk kita pertemuan. Apakah nanti langsung sama Bapak Pejabat Gubernur ataukah melalui asisten? Apakah Panwil Provinsi dihadirkan? Intinya supaya kita duduk bersama-sama kita menyelesaikan persoalan ini. Ini sebenarnya hal yang sama-sama harus kita selesaikan. Ketika ini dijawab, saya pikir tidak ada persoalan untuk langkah-langkah selanjutnya sampai nanti pelantikan. Kalau memang nanti tidak dilakukan, ada mekanisme. Kami baru-baru ke Provinsi Papua, mereka juga mengalami situasi yang sama dan mereka melakukan koordinasi ke Dirjen Oda dan di sana ada ruang untuk memberikan solusi atau klarifikasi terhadap persoalan yang dianggap provinsi tidak mampu menyelesaikannya. Itu ada ruang yang kita bisa tindak-lanjuti bersama. Tapi kita harap kalau itu jangan. Karena bagaimanapun kita sama-sama dari Papua Selatan, kita pemekaran baru, kita harus buktikan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan persoalan di daerah kita sendiri. Dan saya pikir ini waktunya kita harus membuktikan ini. Kita tidak boleh basa-basi lagi. Tidak boleh mungkin ada kepentingan, tetapi betul-betul hati nurani yang Panwil 4 kabupaten sudah melaksanakan ini, betul-betul mari kita tindak lanjuti. Sampai pun keputusan Panwil, kalau memang semua sesuai dengan koridor, kita hanya mempunyai satu buku suci saja yang sudah dikeluarkan dari provinsi. Baik itu peraturan gubernur maupun juknis. Kami cuma mematuhi itu saja. Dan itu kami sudah laksanakan. Apakah apa yang dibuat oleh Panwil Provinsi ini, apakah di luar daripada yang sudah diatur itu? Ini kami cuma pertanyakan itu saja, tidak terlalu banyak hal yang memang kami persoalkan. Tapi ketika mereka sudah menyimpang daripada buku suci yang kita sama-sama sepakati ini, kira-kira bagaimana ke depan? Ini hal yang baru di tanah ini, kita harus landaskan hal-hal yang benar dan betul. Banyak tokoh-tokoh kita yang lalu sudah sampaikan, ketika kita tidak bekerja jujur di atas tanah ini, maka pasti Tuhan akan memanggil kita lebih cepat. Ini saya harus sampaikan ini. Jadi terima kasih atas kesempatan. Ada tambahan lagi. Tambahan terkait dengan tindakan yang kami ambil, yaitu rekomendasi yang akan kami buat kepada rekomendasi kami adalah kami minta kepada PJ Gubernur supaya membatalkan hasil pleno tanggal 31 yang sudah ditetapkan oleh panitia tingkat provinsi. Yang kedua, panitia PJ Gubernur ambil alih dan meminta nama-nama dari 4 kabupaten yang sudah mereka tetapkan, kemudian Gubernur menetapkan hasilnya. Itu yang kami harapkan sebelum kami ambil langkah-langkah sampai ke tahapan lebih tinggi sampai ke tingkat pusat. Itu mungkin rekomendasi yang kami harapkan. Kami berharap pemerintah provinsi bisa mendengarkan. Terima kasih. Bapak Ibu mungkin masukan sedikit tambahan, apakah dari bupati dari 4 kabupaten perlu duduk bersama dengan PJ untuk membicarakan ini? Saya pikir ini masalah masih ada di ranah Panwil. Ini masih berproses sehingga kami tidak ada komunikasi secara langsung karena hierarkinya seharusnya kami kepada Panwil Provinsi bahkan juga kepada Gubernur. Jadi untuk tingkat komunikasi ke bupati saya pikir ya pasti disampaikan, tetapi tidak secara esensial bahwa mereka harus ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ini murni adalah dari Panwil Kabupaten. Ya. Jadi artinya begini, ini kan masih ranahnya dari Panwil. Nanti selesai itu baru kita seperti disampaikan oleh rekan tadi.
perlu dan tidaknya Pak Bupati hadir pada itu nanti kan tergantung yang jadi penting. Ya mungkin di sini juga ada hadir kita dari peserta ya, ada perempuan dan juga ini. Mungkin sebagai bahan pertimbangan mungkin bisa langsung dipertanyakan kepada yang hadir sekarang. Ya, ini ada dari calon penetapan tapi kemudian bergeser gitu. Ya ini. Ya, silakan. Sama dengan sana. Ya, silakan. Silakan. Nanti mungkin bisa. Perkenalkan namanya. Ya, nama saya Maria Budi Bangga, salah satu peserta MRP unsur perempuan Kabupaten Mapi. Saya hadir di sini, saya merasa kecewa, merasa tidak adil atas pelaksanaan tahapan seleksi MRP Kabupaten Mapi yang dilaksanakan oleh panitia. Dan saya mewakili unsur perempuan dan juga adat. Nah, bagaimana di sini saya mau menjelaskan tahapan yang dilaksanakan oleh panitia pansel seleksi Kabupaten Mapi, mulai dari sosialisasi tanggal 1 oleh Kesbangpol Provinsi dan tanggal 3 secara resmi dibuka pendaftaran. Kami merasa kecewa karena tahapan seleksi di Kabupaten Mapi tidak dilaksanakan oleh panitia, yang mana hanya dibuka pendaftaran dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 11. Tanggal 11 itu waktu penutupan, tetapi tanggal 11 itu pula dilangsungkan musyawarah bersama untuk mendapat hasil, di mana penentuan calon MRP unsur perempuan dan adat yang ditetapkan sebagai calon tetap. Di sana dalam pelaksanaan teknis pelaksanaannya, unsur perempuan tidak sendiri dalam ruangan tetapi bersama, sehingga di situ tidak ada mufakat, terjadi juga debat keributan, sehingga keputusan Sekda Kabupaten Mapi selaku ketua panitia seleksi MRP, beliau sampaikan di forum bahwa saya rekomendasikan 6 unsur adat dan 10 peserta unsur perempuan saya kembalikan ke Panpel Provinsi. Deal beliau tutup secara resmi, tutup acara musyawarah. Hari Jumat kami temui pihak pemerintah Kesbangpol. Di situ dikatakan oleh sekretaris bahwa nanti ada informasi selanjutnya. Kami tunggu. Hari Senin kami datangi kembali di kantor Kesbangpol, yang mana di sana kepala badan Kesbangpol katakan bahwa sudah direkomendasikan orang-orang tersebut untuk menjadi calon tetap dan calon tunggu MRP unsur perempuan dan unsur adat. Sehingga kami semua peserta, kami bingung. Loh, ini keputusan kemarin di waktu pertemuannya tuh kami semua dikembalikan ke provinsi, dialihkan ke provinsi. Oh, jadinya hari Senin sudah ada keputusan rekomendasi. Tidak tahu rekomendasi ini berdasarkan apa. Sehingga saya salah satu peserta yang sempat ikut dokumen diberangkatkan dengan sekretaris Kesbangpol hari tanggal 15, saya tiba di sini tanggal 16. Dan saya salah satu perwakilan khusus kami unsur perempuan ini. Karena apa? Pergub jelas aturan di sana bahwa unsur perempuan ditentukan oleh lembaga perempuan, organisasi perempuan. Tetapi kami unsur perempuan ini diambil oleh kami tidak tahu entah panitia atau lembaga adat, kami tidak tahu. Ya, sehingga di sini kami keputusan bahwa kami merasa panitia seleksi MRP Kabupaten Mapi gagal karena tidak ada tahapan, verifikasi berkas pun tidak, dan tahapan selanjutnya pun tidak. Jadi di depan sini saya katakan bahwa mewakili teman-teman panitia seleksi MRP Kabupaten Mapi gagal. Kami minta kebijakan dari Bapak Gubernur, karena kemarin juga kepada Panpel Provinsi kami merasa bahwa kami kecewa keputusan yang dari kabupaten tetap itu menjadi keputusan tetap. Aturan di Pergub jelas, apabila panitia seleksi Kabupaten Mapi kabupaten tidak mampu melaksanakan tahapan ini, akan kembali ke Panpel Provinsi. Kalaupun itu Panpel Provinsi tidak mampu, penentuan terakhir ada di Bapak Gubernur. Jadi saya mewakili
unsur perempuan dan unsur adat Kabupaten Mapi, kami katakan saat ini bahwa panitia pansel provinsi, panitia pansel Kabupaten Mapi gagal melaksanakan tahapan seleksi. Kami minta penentuan langsung kepada Bapak Gubernur. Terima kasih. Oke. Iya, malu singkat saja. Ya, singkat saja. Nah, tolong supaya adil. Terima kasih. Shalom, nama saya Emmanuel Buyuka, tokoh masyarakat suku Kimang-Lima, pada khususnya masyarakat Pulau Kimang. Sebelum saya berbicara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saudara-saudaraku yang bertugas di kursi panas atau bilang DPR RI Senayan Jakarta. Saya berterima kasih banyak bahwa telah memberikan kami sebuah kue yang hanya kita boleh dibagi oleh orang asli Papua atau Wak. Semenjak kue ini datang, terjadi sebuah kesalahan yang fatal pada tanggal 31 oleh tim pansel. Yang saya mau pertanyakan saja, langsung satu deh poin, karena saya tahu bahwa saya nomor 1 nomor jadi. Untung saya tidak buat pesta. Kok orang yang tidak kikis tidak dapat nama pun, nama nomor 1 kemarin. Yang dipertanyakan begini, dia punya data dapat dari mana? Saya punya rekomendasi dari 13 tokoh adat kampung dengan lengkap dengan dokumentasi semua ada. Saya bawa. Saya dikukuhkan secara adat oleh masyarakat Pulau Kimang. Kami dipaksa oleh masyarakat dari masyarakat Malinani. Memang kami suku Marin, dan kami adalah suku Kimang. Walaupun kami satu hitam keriting kulit rambut, tapi kita berbeda dalam tata berbahasa. Artinya bahasa menunjukkan bangsa. Jadi sebuah ketidakadilan terjadi yang tidak memicu atau tidak merujuk dari hasil kesepakatan Panpil Kabupaten yang sudah menentukan siapa-siapa yang lolos. Tapi kan tidak mungkin akan disampaikan sebelum adanya. Mungkin kami silakan dari Mapi untuk disampaikan sehingga hasil organisasi yang kami sampaikan sore ini bisa silakan. Mau singkat saja Pak. Baik, Sebelum saya tutup. mungkin saya mau klarifikasi atas keberatan yang disampaikan oleh Ibu Maria Goretti, salah satu peserta dari Kabupaten Mapi, tokoh adat dari tokoh perempuan. Jadi saya mungkin klarifikasi sedikit. Ini tahapan ini kita sudah lakukan. Jadi bukan kita gagal, kita sudah gagal. Karena aturan itu kita sudah lakukan sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2023. Tahapan itu kita sudah lakukan. Yang terlambat di sana adalah dari Panpil Provinsi. Jadi menyampaikan itu SK dan sosialisasi tanggal 1 kita buka pendaftaran. Kita buka pendaftaran mulai dari tanggal 3. Ya, tanggal 2 kita umumkan, tanggal 3 kita mulai buka pendaftaran. Jadi kita mau pendaftaran itu tahapan itu berjalan terus. Nah, sampai pada tanggal 5 itu kan seharusnya kita harus turun ke distrik. Kita lakukan penjaringan di distrik. Itu tidak kita lakukan di kabupaten saja. Tanggal 5 sudah tanggal 2 Mei. Ini juga hadir. Jadi tahapan itu kita lakukan. Karena dari provinsi sudah sampainya kita batas tanggal 9. Tanggal 11 itu berkas sudah harus diantar ke provinsi. Ini waktu ini kan sangat singkat.
Makanya waktu itu kan kita berdebat masalah waktu dengan panpil provinsi. Kasih kita berikan waktu artinya sedikit mungkin 1-2 hari karena ini proses ini kan ini sangat singkat. Ini peserta yang mengumpulkan berkas dan sebagainya kan ini kan mereka harus dilengkapi. Ini kan waktu ini kan terlalu singkat. Jadi sebenarnya kita pada saat musyawarah untuk penetapan itu tanggal 11. Tanggal 11 itu dari jam 4 ya. Dari jam 4 sampai jam setengah 10 malam. Nah itu ada perdebatan juga dari tokoh perempuan ya, karena tidak ada kesepakatan. Jadi pada saat musyawarah ketua panpil yang memimpin langsung musyawarah, beliau kan memberikan kesempatan untuk tokoh perempuan untuk lakukan musyawarah untuk kesepakatan. Ini tidak ada kesepakatan. Nah, jadi ketua panpil sendiri kan di aturan itu kan ya. Ketua panpil kalau setidaknya kan ketua panpil punya hak untuk dia menentukan. Nah itu yang ketua panpil lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita bukan gagal, tapi kita laksanakan sesuai dengan aturan. Kemarin ibu mereka kesini juga saya fasilitasi juga untuk kemarin. Cuma saya sampaikan itu harus melalui mekanisme. Kalau ada keberatan sudah menyurat ke Panwas Kabupaten dan tebusan Panwas Provinsi. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita cuma berbicara marah sana sini, itu persoalan tidak akan selesai. Ya. Jadi tahapan ini yang artinya prosesnya mereka tidak lakukan. Ajukan keberatan ke Panwas Kabupaten. Nah, seperti begitu. Itu kan mekanismenya seperti begitu. Jadi kita sudah jalan sesuai dengan aturan. Jadi bukan kita gagal, ya. Kita memang lakukan sesuai dengan aturan. Ya. Ya. Baik, jadi rekan-rekan wartawan dan kita semua yang hadir, intinya bahwa apa yang telah menjadi pleno dari rekan-rekan teman-teman panitia pemilihan tingkat provinsi menjadi perhatian dan kita secara bijaksana menyikapi itu dan akan menyampaikan itu dalam penyampaian secara bijaksana juga kepada pemerintah atasan melalui panpil dan panpil kabupaten yang ada kepada panpil provinsi atau gubernur. Nah mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan nanti dalam redaksi yang ada kita berupaya supaya apa yang ada pada pemilihan ataupun hasil kerja bareng yang ada dari panpil-panpil yang ada di kabupaten ini bisa disikapi dengan positif oleh teman-teman di panpil provinsi. Nah kalaupun ada mungkin sebagai bahan masukan atau bahan pembanding kan ada Panwas tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah Panwas itu bisa dijadikan apakah hal ini perlu atau tidak atau mana yang perlu disempurnakan, kita bisa mengambil data dari hasil yang ada juga dari Panwas tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Demikian rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan hal yang baik bagi kita semua, terutama demi pembangunan di daerah selatan Papua. Dan terakhir, apa yang kita sampaikan pada sore ini bisa membawa hal yang baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kita semua. Shalom, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Berarti Pak, kita foto.